Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku 717, alhamdulillah pada malam hari ini juga saya masih kedatangan tamu dari saudara Iman Firmansyah. Oh ya. Dan pada malam hari ini juga tepatnya pas hari raya Idul Fitri, saya akan bertanya-tanya kepada beliau Iman Firmansyah dengan artinya dan maksudnya untuk mengenal Wahidiyah yang lebih dalam lagi, atau istilah untuk mengenal asal usul menjadi pengamal sholat Wahidiyah atau mengamalkan sholawat Wahidiyah. Ya, tidak panjang lebar lagi, kita akan langsung bertanya kepada beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini Mas Iman dari Duku Jati ya? Iya, betul. Nah, pada malam hari ini saya mau bertanya, ketika panjenengan mengenalkan sholawat Wahidiyah itu, asal usulnya pertama mengenal sholawat tersebut itu bagaimana? Monggo jelaskan. Saya pertama kali mengenal sholat Wahidiyah dari Mas Dasmin, Mas. Sebenarnya saya dari dulu pengen gimana ya, ikut jamiah gitu, jamiah seperti Toriko kayak gitu, Mas. Ya. Toriko. Tapi sekitar tahun berapa, kira-kira tahun 2000, kurang lebih tahun 2012-an lah itu. Itu ketika tahun 2012 itu dikasih lembaran sholat Wahidiyah sama Mas Dasmin, apa masih mengikuti Toriko? Belum ikut Toriko, belum itu Belum mengikuti Toriko. belum itu juga. Saya maksudnya pengen ikut Toriko tadinya, cuman nggak kesampaian itu sampai sekarang. Waktu tahun 2012 itu pengen mengikuti jamiah atau istilahnya pengen mengikuti Toriko. Iya, betul. Untuk terus kok bisa mengenal Wahidiyah itu gimana itu? Ketika bertemu sama Mas Dasmin itu gimana cara pembicaraannya? Ya, Mas Dasmin itu menjelaskan maksudnya ini amalan buat menenangkan batin itu, untuk menjernihkan hati, kata Mas Dasminnya kayak gitu. Kalau sedangkan pengen bersedia mengamalkan, silakan mengamalkan. Terus saya terima lembarannya, terus saya biarkan aja, Mas, nggak diamalin itu, cuma ditaruh aja, nggak diamalin. Nah, Ya. kok kenapa misalnya di tadi panjenengan berbicara katanya pengen mengikuti halnya umumnya jamiah ataupun hal umumnya Toriko, kok dikasih lembaran sholawat gak begitu langsung menerima, itu dasar alasannya kenapa? Dari alasannya, maksudnya gimana salawat itu? Kan kok nggak ada bayat itu, nggak ada apa-apa gitu, kok gimana ya? Maksudnya belum begitu jelas itu, belum ngerti gitu. Nah, terus itu ketika diterimanya lembaran tersebut, itu kapan mulai mengamalkannya? Apakah dalam jangka waktu yang dekat apa yang lama? Lumayan lama, Mas, ya. Lama. Itu sebelum mengenal Wahidiyah, apakah ada kegiatan lain? Apakah contoh dengan mempunyai kegiatan kantor ataupun kegiatan apa gitu? Oh, kegiatan saya dulu di paling ya pencak silat dulu. Ya, pencak silat di Jawa Timur. Oh, Iya. itu apa? Pencak silat PS1 ya, PS1 Teratai ya. Itu udah berapa tahun mengikuti itu? Saya mengikuti PS1 kurang lebih 2 tahun lah. Waktu aliyah di Jombang, Mas, ya. Iya. Bang, itu. Nah, itu berarti kan mengikuti PS1 berarti Sebelum mengenal Wahidiyah. Wahidiyah. Nah, ketika mengamalkan Wahidiyah itu pada tahun berapa? Sekitar tahun, kalau mengenal sih tahun 2012, ya segituan. Cuman mengamalkannya tahun 2014-an, Mas. Tahun 2012. Berarti istilahnya panjenengan tidak begitu mudah untuk menerima. Iya, udah mudah. Mungkin istilahnya masih bertanya-tanya. Iya, coba-coba gitu, gimana coba-coba. Nah, terus setelah hasil dari mengamalkan sholat Wahidiyah itu adakah istilahnya apa yang berhubungan rohani ataupun dampak dari mengamalkan tersebut? Ada, Mas. Kalau setiap saya
pertamanya sih enggak ada rasa, cuman satu kali ngamalkan terus berapa harinya enggak lagi kayak gitu. Ya terus berarti kayak itu terus maksudnya enggak bisa istiqomah gitu, enggak bisa istiqomah. Lama kelamaan saya terus hafalin satu persatu hafalin. Setelah hafal saya merasa gimana ya, ada ketenangan batin tuh Mas, ketenangan batin. Jadi pengennya kalau setiap sholat pengennya nangis terus gitu. Maksudnya air mata itu nggak bisa lepas, itu pengennya nangis terus gitu. Itu panjenengan sekarang mempunyai kegiatan apa selain mengamalkan idea? Sekarang, Ya. kalau sekarang itu nggak ada gitu. Apa? Banser, ya banser. Masih aktif itu? Masih aktif sampai sekarang. Itu antara mengenal wahidiyah dan mengikuti banser itu laman mana? Lamaan Wahidiyah. Di Wahidiyah. Iya. Dalam perjalanan wahidiyah, di dalam perjalanan mengamalkan wahidiyah, adakah dampak-dampak negatif dari pihak tetangga ataupun keluarga? Ada. Terutama keluarga. Apa itu dampaknya? Keluarga dampaknya ya nggak suka sama saya. Nggak suka pada jenengan apa nggak suka pada wahidiyahnya? Nggak suka sama Wahidiyahnya. Udah nggak. Dasarnya itu apa? Kenapa nggak suka? Ya bilangnya langsung kayak gini. Ya udah nggak usah ngamalan Wahidiyah. Di NU juga banyak gitu amalan selain Wahidiyah juga banyak. Udah NU aja nggak usah Wahidiyah kayak gitu masih. Apakah dari keluarga jenengan tuh merasa asing sesuatu yang tersebut? Iya, asing, masih asing. Tapi istilahnya ketidakcocokan itu tidak mempunyai dasar-dasar ilmiah atau dasar pun kasab sehingga dia tidak cocok, apa hanya sekedar cuma ketidakcocokan doang? Cuma tidak cocokan. Oh, berarti tidak ada dasar ya? Tidak ada dasar. Oh, iya, nggak apa-apa. Nah, terus apa yang jenengan bikin istilahnya yakin kepada wahidiyah sehingga panjenengan terus selalu mengamalkan wahidiyah? Ya saya Terutama dalam bidang apa gitu? ya dalam bidang dampak pengaruhnya gitu banyak menurut saya gitu Mas. Dalam ibadah sholat itu tadinya maksudnya jadi semangat itu untuk sholatnya gitu, untuk hal-hal ibadah lah gitu. Nah, setelah dalam perjalanan wahidiyah itu jenengan mengamalkan sudah banyak apa hanya sendiri apa gimana dalam perjalanannya? Sendiri terus ya. Berarti sebenarnya Belum ada. Saya sering sharing itu sama yang di Facebook itu Mas. Itu gimana usbiyah, kalau usbiyah gimana gitu, cara-caranya gimana gitu. Masa ketika waktu mengamalkan wahidiyah itu di dalam jenengan mengamalkan tersebut itu ada teman-teman nggak yang misalnya sama-sama pengamalnya? ada, cuman belum berani mendirikan usbiyah gitu Mas. Iya. Kenapa itu? Ya alasannya gimana ya? Alasannya takut dibilang aliran apa gitu Mas. Kan di sini belum ada, di desa saya belum ada itu Wahidiyah. Emang di daerah panjenengan itu apa sih yang pada umumnya apa sih amalan tersebut? Apakah terlalu banyak jamiahan, apa banyak thariqah itu yang sehingga jenengan tidak beranikan untuk tampil eksis dalam perjuangan wahidiyah? Iya, terutama itu juga. Ada jamiah banyak di sini Mas. Ada thariqah, ada apa namanya? Ya apa aja lah itu banyak. Mungkin itu alasan yang jadi panjenengan kurang begitu eksis dalam perjuangan wahidiyah. Iya, betul. Nah, terus sekarang gimana? Sekarang alhamdulillah udah ada usbiyah di sini. Iya. Jamaahnya ada berapa Mas? Jamaah kira-kira 15-an lah. Itu dalam perjalanan wahidiyah jenengan pernah nggak mempunyai pengalaman rohani, entah itu dalam bidang mimpi atau ke bidang kasab itu? Kalau di bidang mimpi pernah Mas ya. Di mimpi pernah Pak bertemu dengan itu Kanjeng Romo Mas. Iya. Di situ saya jalan kaki pas entah itu di mana, di Kedung apa di mana nggak tahu. Terus itu Kanjeng Romo itu di depan masjid kan, masjid lagi sambil nyapu gitu Mas. Ya sambil nyapu, nah kata Kanjeng Romo nyapu gitu Mas. Saya rebut sapunya. Sambil rebut, beliaunya nggak mau direbut sama saya. Udah biar saya aja gitu, udah kamu sana aja. Setelah itu saya udah apa namanya, nggak menghiraukan, ya udah jalan aja gitu. Habis kayak gitu nangis Kanjeng Romo ya Mas. Udah kayak gitu Mas. Dari dengan mengamalkan wahidiyah
ada nggak dari salah satu keluarga jenengan ikut mengamalkan juga? Belum ada. Kenapa itu, Pak? Tapi Apakah kesulitan apa gimana? ya gimana ya? Apa belum terbuka gitu? Belum terbuka ya. Paling ngamalkan cuman nida gitu mas. Ya Saidi ada kadang ya Saidi 1000 kadang itu. Cuman kalau lembaran enggak gitu. Berarti jenengan ini istilahnya pada saat ini juga masih mengikuti dalam kebangsanaannya mas. Masih betul ya. Tapi wajah tetap ya. Tetap selalu ya. Ya. Ketika jenengan mengamalkan sholat wahidiyah itu ada nggak dampak negatif selain dari keluarga jenengan? Apakah dari masyarakat gitu tanggapannya, dari tetangga gimana? Iya dampaknya. Soalnya isinya ada masyarakat yang mengobori, akhirnya ada berhubungan dengan sepuh yang di luar sini, ada nggak itu? Pernah terjadi nggak? Pernah terjadi. Kenapa itu? Banyak yang bilang terutama ibu saya, istilah istri saya banyak yang ngomongin itu maksudnya itu suaminya jangan ngamal dia. Maksudnya gimana ya? Istilahnya nanti membuat kita malas itu untuk kerja gitu. P-nya zikir terus. Ada yang bilang gitu. P-nya zikir terus jadi malas lah gitu, mikirnya malas bekerja gitu. Ya, gitu. Tapi kan pada saat itu apakah jenengan emang tidak kerja apa emang posisi kerja? Kerja, tapi tetap ada aja alasannya kayak gitu. Sekedar alasan Ya. pasiang gitu. Iya, ada yang bilang sesat itu ada banyak ya. Nah itu kalau bilang sesat dari mana sesatnya? Apakah dia menjelaskan tentang kesesatan tersebut? Ya gimana ya? Ya kok istilahnya kok nangis itu. Sebenarnya kan kalau zikir itu nggak usah nangis sebenarnya gitu. Nggak usah nangis terus kalau ada acara-acara mujadah kubro apa usbiyah apa gitu kan katanya harus ikut itu. Benar-benar harus ikut, kalau nggak ikut gimana gitu. Benar-benar kayak wajib gitu. Jadi gimana ya? Iya maksudnya menghalangi kegiatan-kegiatan lain ya gitu. Nah selain dari pengalaman ruhani ada nggak pengalaman lahiriah yang bersangkutan dengan wahidiyah? Pengalaman lahiriah yang bersangkutan wahidiyah dalam artinya istilahnya pengalaman negatif tentang wahidiyah. Istilahnya langsung kontak sama sepuhnya Desa Baros gitu, permasalahan mengkonfirmasikan gitu tentang wahidiyah. Pernah terjadi nggak yang sehingga mendatangi sepuh dari desa ini, pernah nggak? Apa jawaban dari sepuh desa ini? Pernah terjadi nggak? Pernah terkonfirmasi nggak? Dulu sih pernah ada yang nyodorin itu ke sepuhnya Desa Baros itu pernah nyodorin wahidiyah. Cuma tanggapannya ya biasa aja. Udah diterima, udah gitu. Itu berarti dengan sebelum mengamalkan wahidiyah belum mengamalkan apa-apa? Belum amalkan belum. Nah, Banser berarti belum juga. Belum ya. Pernah Mondok di Jombang. Iya, di Nanyar. Waktu di Jombang itu sudah tahu bahwa itu ada sholat wahidiyah? Enggak tahu. Sudah tahu. Iya, belum tahu. Iya, belum tahu. Itu kenal wahidiyah tuh sudah keluar dari Jombang apa masih dalam keadaan Sudah keluar dari Jombang. Itu. Berarti istilahnya nggak begitu langsung terima ya dengan wahidiyah. Iya. Mungkin masih Proses yang lama. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Nggak ada sih mas. Ya, cukup sekian dan terima kasih. Ini perjalanan pengamalan sholat wahidiyah dari Mas Iman yang tadinya beliau itu ingin mengikuti thorikoh ataupun ingin mengikuti pengajian-pengajian yang pada umumnya, akan tetapi ketika beliau ingin hanya masih kebatasan ingin mengikuti jamaah-jamaah thorikoh ataupun yang lainnya, dia menemukan amalan sholat wahidiyah. Nah, mungkin ini kisah dari Mas Iman Primasah yang asal dari Duku Jati, yang begitu mempunyai banyak cerita
pahit dan manisnya, yang sehingga ya beliau juga sama keluarganya mungkin ada kurang setuju, dan kurang setujunya itu tidak mempunyai dasar-dasar kasab ataupun dasar ilmiah gitu. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.